Amin, haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 4 Januari 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Biar setiap langkah hidup kita ada langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Sesuai dengan pujian yang saya akan sampaikan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari kita membangun diri kita hari demi hari, kita waktu-waktu yang kita jalani, kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk hidup ini, saudara, berjuang untuk hidup ini berkenan kepada Tuhan. Korban waktu, tenaga, pikiran, harus bayar harga, tidak ada yang gratis, saudara. Ya, kita mendapatkan gratis dari Tuhan, tapi sebagai bukti respon Tuhan sudah memberikan keselamatan secara gratis, kita tidak perlu bayar. Tidak mungkin kita bisa bayar akan kebaikan Tuhan yang dahsyat dan ajaib sempurna. Tapi mari kita meresponi dengan cinta kita, komitmen kita untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Yang sebentar kita akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37, supaya kita makin hari makin paham, supaya kita tidak gagal paham, ya, tapi mengerti akan kehendak Tuhan, dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Tangannya, amin, haleluya. Tangan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya yang sempurna. Amin, haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Tangannya, amin, haleluya. Tangan Tuhan, amin, haleluya. Sebab Tuhan menopang dengan tangan Yesus yang ajaib, haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Tangan Tuhan, haleluya. Oh, tangan Yesus yang sempurna, sebab Tuhan menopang pegang tangan hidupku. Amin, haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangan Yesus. Amin, haleluya. Tangannya, oh haleluya. Oh, tangan Tuhan, amin, haleluya. Sebab Tuhan menopang
dengan tangan kanan Tuhan yang ajaib. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal hanya daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dan alam sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Bila ia akan jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa kasih-Mu Tuhan. Sungguh Engkau sangat sempurna kasih-Mu. Biar Kau bentuk hidupku untuk kami selalu berkenan kepadamu. Tuntunlah seluruh hidupku Yesus dengan kuasa Roh Kudus, untuk kami melangkah di dalam rencana Tuhan. Sucikan mulut kami Bapa, sucikan pikiran kami, sucikan hati kami, tubuh jiwa roh kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan yang maha sempurna. Sumber kebenaran ada di dalam firman-Mu Tuhan. Sungguh kami lapar hauskan firman-Mu, supaya hidup kami dituntun untuk kami melangkah masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih, ampuni segala dosa, segala kesalahan kami, kekilafan kami. Ampun Bapa. Tutup bentuk hidup kami, tuntun ya Roh Kudus, supaya langkah-langkah kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar pagi ini kebuka hatiku untuk terima firman Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami, Kau di atas segala-galanya. Kami hamba menunggu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mengucap syukur kita kepada Tuhan. Kalau pagi yang indah, Rabu pagi di tanggal 4 Januari 2023, berarti kita diizinkan Tuhan, diberikan nafas untuk kita menikmati berkat Tuhan pada hari yang keempat ini. Asal kita membangun diri kita, langkah-langkah kita berkenan kepada Tuhan. Karena tema firman Tuhan dan ayat kita baca, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Mari kita baca Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 40. Cukup panjang, tapi banyak ayat-ayat ini firman Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan motivasi dan menggairahkan hidup kita agar kita komit untuk melangkah di dalam kehendak Tuhan. Amin. Mazmur 37 ayat 1 sampai 40, demikian firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput.
dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan kemarah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepadanya kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menghentakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada orang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang diberkatinya akan mewarisi negeri, tapi orang-orang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemuinya. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin, haleluya. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40 yang terakhir. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 40 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Terima itu berkat Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidup yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya. Itu tertulis di dalam ayat 23, 24. Kalau kita lihat kesimpulannya, di sini terbagi
dua kualitas orang. Satu kualitas jahat itu disebut orang fasik, dan satu kualitas orang benar. Mari kita mau menjadikan diri kita adalah orang-orang benar yang ada di pihak Tuhan. Kalau kita ada di dalam kebenaran Tuhan, janji Tuhan, setiap langkah kita ditetapkan sama Tuhan. Kalau langkah Tuhan tetap, jelas kita ini masuk di dalam kerajaan surga. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena Tuhan melindungi. Setiap kita anak-anak Tuhan yang ada di pihaknya Tuhan, pasti di dalam perlindungan ilahi. Karena di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9 dikatakan, setiap langkah orang dicinta Tuhan, itu di dalam perlindungan Tuhan. Tapi orang fasik sudah kita baca di tadi, akan dilenyapkan, kelihatannya sukses, kelihatannya diberkati, kelihatannya wah punya masa depan. Tapi lenyap saudara. Orang fasik adalah orang yang tidak mencintai Tuhan. Orang fasik adalah orang yang keras kepala. Orang yang jauh dari Tuhan. Dan hidupnya orang fasik adalah hidupan orang jahat. Jadi mari saudara, ya kalau lihat ini, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Mari kita menjadikan diri kita adalah orang benar. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Ini orang fasik, jahat sekali orang fasik. Orang tidak punya takut akan Tuhan, tapi bagi kita adalah orang takut akan Tuhan. Dan orang takut orang benar, mari kita sama-sama di ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diam di negeri dan berlaku setia. Ini orang benar. Kalau kita orang benar ditetapkan oleh Tuhan, mari kita mau selalu percaya kepada Tuhan. Orang fasik tidak percaya kepada Tuhan. Tapi mari melalui firman-firman yang selalu kita baca. Puji Tuhan. Kita tiap pagi malam baca firman Tuhan. Kalau pagi ini baca perjanjian lama, dari sejak komitmen saya dari 1 Januari 2021. Terus tiap pagi baca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Sampai saat ini sudah baca kitab Mazmur. Ini berurutan sudah. Memang panjang kalau perjanjian lama. Ini Mazmur sudah di tengah-tengah Alkitab. Sudah. Di tengah-tengah Alkitab kalau perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki. Itu semua ada 39 kitab. Kalau perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu ada 27. Totalnya 66. 66 angka manusia 6. Angka manusia yang dulu sampai berlaku firman Tuhan untuk saat ini. Tapi saat ini gak ada lagi 6 lagi saudara. 6 lagi yang terjadi itu antikris. Jadi tidak ada 6 yang keempat. 6 antikris, 666. 6 dua kali untuk manusia, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Supaya kita bertobat. Supaya angka 6 terakhir, nanti saudara lihat itu. Ada murka Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita melangkah, ditetapkan nama Tuhan. Karena orang benar adalah orang cinta Tuhan. Berhentilah marah, itu orang marah, orang benar. Dan tinggalkan panas hati itu. Tidak boleh marah, tidak boleh hati licik. Tapi kata firman Tuhan, serahkan hidup. Orang benar adalah orang berserah kepada Tuhan. Kalau berserah kepada Tuhan, maka hidup kita aman. Karena senantiasa kita di dalam perlindungan Tuhan. Lihat ini, Tuhan berfirman, Tuhan menopang tangannya. Dan orang fasik akan dilenyapkan. Baca di ayat 34. Nanti karena Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Mari, orang benar itu akan ikutin Tuhan, langkah Tuhan. Sebab dia akan mengangkat. Tuhan akan angkat kita. Tapi orang fasik akan dilenyapkan. Oleh itu mari, melalui firman-firman selalu kita dengar. Jangan ikuti jalan orang fasik. Jangan memiliki sikap kualitas hati yang jahat. Tapi milikilah hati yang baik. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan akan sertai, Tuhan akan pegang hidup kita dengan tangan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Tuhan akan pegang dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan
sebab Tuhan adalah juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan semua memberkati Bapak Ibu Saudara semua dicinta Tuhan. Biar kita komit dengan Tuhan, dan setiap langkah hidup kita melangkahlah bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan menjadi orang fasik, tapi menjadi orang benar, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka setiap langkah kita diatur Tuhan sampai kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.